Pasir gurun menyala seperti bara neraka ketika sesuatu yang mustahil terjadi. Sebuah suara yang bukan berasal dari bumi dan bukan pula turun dari langit, melainkan datang dari segala arah sekaligus, memecah keheningan padang tandus yang membentang tanpa batas. Suara itu begitu dahsyat hingga fondasi Gunung Sinai bergetar hebat. Batu-batu raksasa yang telah berdiri selama ribuan tahun retak dalam sekejap. Dan para malaikat yang menyaksikan dari alam gaib langsung bersujud dalam ketakjuban yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata manapun. Inilah detik yang mengubah segalanya. Detik ketika Allah, pencipta seluruh alam semesta, penguasa segala yang tampak dan yang tersembunyi, berbicara secara langsung kepada seorang hamba pilihannya. Nabi Musa alaihissalam. Percakapan ini bukan percakapan biasa. Ini adalah momen yang mengguncang seluruh tatanan alam, yang membuat hukum-hukum fisika tunduk dan gunung-gunung yang kokoh berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Tapi tunggu dulu. Apa yang sebenarnya membawa Musa ke momen luar biasa ini? Kata-kata apa yang terucap antara Sang Maha Pencipta dan utusannya? Dan wahyu mengejutkan apa yang begitu dahsyat hingga membuat nabi terbesar sekalipun jatuh tak sadarkan diri, tubuhnya ambruk ke tanah seperti tak bernyawa. Dari negara mana kalian menonton video ini? Jika kalian mencintai kisah-kisah mendalam tentang Islam dan momen-momen luar biasa ketika Allah berkomunikasi langsung dengan para nabinya, maka pastikan kalian berlangganan kanal ini. Karena hari ini, kita akan membongkar kisah paling rinci dan paling menggetarkan tentang bagaimana Allah berbicara langsung dengan Musa alaihissalam. Sebuah percakapan yang begitu dahsyat hingga gunung yang kokoh hancur lebur dan hukum alam itu sendiri tunduk tak berdaya. Untuk memahami betapa luar biasanya pertemuan ilahi ini, kita harus kembali ke masa yang penuh penderitaan dan keputusasaan. Setelah pelarian ajaib dari cengkeraman Firaun yang kejam dan terbelahnya lautan menjadi dua dinding air raksasa yang menjulang tinggi, Bani Israel mendapati diri mereka tersesat di belantara Sinai yang tak berujung. Bayangan perbudakan selama bergenerasi-generasi masih menghantui setiap langkah mereka. Tangan-tangan mereka masih menyimpan bekas luka cambuk para pengawas Mesir. Mata mereka masih menyimpan ketakutan yang tertanam begitu dalam hingga menjadi bagian dari jiwa mereka. Padang pasir Sinai bukan tempat yang ramah bagi siapapun. Siang hari, matahari membakar kulit tanpa ampun hingga bibir pecah-pecah dan tenggorokan kering seperti pasir. Malam hari, suhu anjlok begitu drastis hingga dinginnya menusuk sampai ke sumsum tulang. Makanan nyaris mustahil ditemukan di hamparan tandus ini. Air menjadi harta paling berharga, lebih berharga dari emas sekalipun. Anak-anak menangis karena lapar dan haus. Para ibu memeluk mereka dengan tangan gemetar tanpa bisa memberikan apapun selain pelukan kosong yang penuh kesedihan. Namun yang paling menyakitkan bukan penderitaan fisik itu. Yang paling menghancurkan adalah apa yang terjadi di dalam hati mereka sendiri. Di antara Bani Israel terdapat orang-orang yang hatinya tetap lemah, meskipun mata mereka sendiri telah menyaksikan 10 bencana dahsyat yang menghancurkan seluruh Mesir. Mereka telah melihat sungai Nil berubah warna, langit menggelap oleh wabah, dan anak-anak sulung Mesir direnggut dalam satu malam yang mengerikan. Mereka telah berdiri dengan kaki mereka sendiri di dasar lautan yang terbelah. Dinding-dinding air menjulang di kanan dan kiri mereka, sementara mereka berlari menuju kebebasan. Mukjizat demi mukjizat telah disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri, tapi semua itu seolah tidak cukup. Keluhan mulai bergema di setiap sudut perkemahan. Bisikan-bisikan keraguan menyebar seperti racun dari satu tenda ke tenda lainnya. Sebagian mulai mempertanyakan Musa dan kepemimpinannya secara terang-terangan. Yang lebih mengejutkan, ada yang berani bertanya, apakah Tuhan Musa benar-benar penguasa tertinggi? Atau haruskah mereka kembali menyembah patung-patung yang pernah mereka lihat di kuil-kuil Mesir? Perpecahan mengancam segalanya yang telah dibangun Musa dengan susah payah. Teman-teman,
Jika kalian menikmati kisah ini, tolong bantu kami dengan berlangganan dan menekan tombol suka. Itu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Dan justru di tengah kekacauan inilah, ketika harapan tampak semakin menipis dan persatuan Bani Israel nyaris hancur berkeping-keping, Allah dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas memutuskan untuk bertindak. Bukan dengan mengirim bencana baru, bukan dengan menghukum mereka yang meragukan, melainkan dengan menunjukkan kekuasaannya secara langsung dalam cara yang akan membungkam setiap keraguan dan menghapus setiap bisikan ketidakpercayaan selamanya. Rencana ilahi ini akan mengguncang dunia. Pada suatu hari yang tampak seperti hari biasa di padang pasir, Musa alaihissalam sedang berdoa sendirian, berlutut di atas pasir yang panas, memohon petunjuk kepada Allah tentang cara menghadapi kaumnya yang semakin sulit dikendalikan. Air matanya menetes jatuh ke pasir dan langsung menguap oleh panas. Hatinya berat oleh beban tanggung jawab yang terasa semakin mustahil untuk dipikul seorang diri. Dan tepat di saat keputusasaan hampir menguasainya, wahyu ilahi datang. Perintah itu jelas dan tegas. Allah memerintahkan Musa untuk memilih 70 laki-laki paling saleh dan paling berpengaruh dari seluruh Bani Israel, kemudian membawa mereka ke Gunung Sinai. Di sana, mereka akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah disaksikan manusia manapun sebelumnya. Sesuatu yang akan mengubah pemahaman mereka tentang kekuasaan dan keagungan Allah untuk selamanya. Pemilihan 70 orang ini bukan urusan yang sederhana. Mereka bukan dipilih secara acak atau berdasarkan kekayaan dan kedudukan duniawi. Setiap nama dipandu langsung oleh hikmah ilahi. Musa, atas petunjuk Allah, memilih mereka yang telah membuktikan keimanan bukan hanya melalui ucapan, tapi melalui perbuatan nyata. Mereka yang tetap setia ketika yang lain goyah. Mereka yang berdiri teguh ketika badai keraguan melanda perkemahan. Mereka yang memiliki kekuatan jiwa untuk menyaksikan apa yang akan terjadi tanpa kehilangan akal sehat. Di antara yang terpilih terdapat Harun alaihissalam, saudara kandung Musa, yang selama ini menjadi pendamping dan penolongnya yang paling setia. Juga ada para pemimpin suku yang dihormati, para tetua yang kata-katanya membawa bobot di hadapan seluruh Bani Israel. Kesaksian mereka nantinya akan menjadi bukti yang tak terbantahkan bagi seluruh kaum. Setelah ke-70 orang terpilih, Musa memberikan instruksi yang sangat ketat. Mereka harus menyucikan diri melalui puasa dan ibadah selama beberapa hari sebelum berangkat. Siang hari mereka menahan lapar dan dahaga di bawah terik matahari padang pasir. Malam hari mereka habiskan dalam sholat dan perenungan yang mendalam, membersihkan setiap sudut hati mereka dari segala keterikatan duniawi yang bisa menghalangi jiwa mereka dari menerima pengalaman suci yang menanti. Persiapan ini bukan formalitas belaka. Musa menekankan bahwa apa yang akan mereka saksikan bukan untuk hati yang lemah atau jiwa yang belum siap. Ini adalah pertemuan dengan kekuatan yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang memegang kendali atas setiap atom di jagat raya ini. Perjalanan menuju Gunung Sinai memakan waktu beberapa hari melintasi padang pasir yang tak kenal belas kasihan. Tapi ada sesuatu yang aneh terjadi semakin mereka mendekati gunung suci itu. Udara di sekeliling mereka berubah, terasa lebih berat, lebih padat, seolah terisi oleh energi tak kasat mata yang belum pernah mereka rasakan sepanjang hidup mereka. Burung-burung yang tadinya sesekali terbang di atas kepala mereka, mendadak lenyap dari langit, seakan makhluk-makhluk itu tahu bahwa mereka mendekati sesuatu yang terlalu suci untuk dilewati begitu saja. Angin padang pasir yang biasanya bertiup kasar dan tanpa arah, kini seolah berbisik dengan penuh hikmat, membawa pesan-pesan tak terucap dari alam gaib. Hewan-hewan liar yang mereka jumpai sepanjang perjalanan berperilaku aneh. Mereka berhenti di jalurnya, berdiri tak bergerak, seakan memberi penghormatan kepada rombongan hamba-hamba terpilih yang sedang menuju janji ilahi mereka.
Dan ketika akhirnya Gunung Sinai muncul di cakrawala, 70 pasang mata terbelalak tak percaya. Gunung itu berbeda dari gunung manapun yang pernah mereka lihat. Menjulang megah dari lantai padang pasir, dengan keanggunan yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Puncaknya lenyap ke dalam awan-awan yang bercahaya dengan sinar yang bukan berasal dari matahari atau bulan. Gunung itu seolah hidup dan bernapas, berdenyut dengan energi yang membuat setiap batu di permukaannya berdengung seperti nyanyian yang terlalu halus untuk telinga biasa. Tapi apa yang menanti mereka di gunung itu? Sesuatu yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri adalah sesuatu yang tak pernah bisa dipersiapkan oleh hati manusia manapun, tak peduli seberapa kuatnya iman mereka. Satu larangan. Hanya satu larangan yang jika dilanggar bisa merenggut nyawa mereka semua dalam sekejap. Musa alaihissalam berdiri di hadapan ke-70 orang pilihan yang telah berkumpul di kaki Gunung Sinai. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. Campuran antara kekhawatiran mendalam dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia menatap satu persatu wajah mereka, memastikan bahwa setiap pasang mata tertuju padanya, dan setiap telinga menangkap kata-katanya tanpa terlewat satu huruf pun. Lalu, ia berbicara dengan suara yang pelan namun penuh kuasa. Kalian akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh manusia manapun sejak Allah menciptakan langit dan bumi, kata Musa. Kalian akan mendengar Allah Sang Pencipta seluruh alam semesta berbicara langsung kepadaku. Dan ini akan menjadi bukti yang tak bisa dibantah bahwa segala perintah dan wahyu yang aku sampaikan kepada kalian selama ini benar-benar datang darinya, bukan dari pikiran atau khayalanku sendiri. Ke-70 orang itu menelan ludah. Sebagian merasakan lutut mereka melemah, meskipun mereka adalah para pemimpin suku yang terbiasa menghadapi bahaya dan kesulitan. Harun alaihissalam, yang berdiri paling dekat dengan saudaranya, bisa melihat getaran halus di tangan Musa yang biasanya selalu tenang dan mantap. Ini menunjukkan betapa luar biasanya apa yang akan segera terjadi. Musa melanjutkan dengan nada yang semakin serius. Selama Allah berbicara, kalian harus tetap bersujud di tempat ini. Wajah kalian harus menempel ke tanah. Jangan sekalipun mengangkat kepala kalian untuk melihat ke atas gunung. Jangan. Sekalipun rasa penasaran kalian terasa begitu kuat hingga rasanya mustahil untuk ditahan. Karena kehadiran ilahi yang akan turun ke gunung ini terlalu dahsyat untuk mata manusia menyaksikannya secara langsung. Siapapun yang nekat melihat, aku tidak bisa menjamin keselamatannya. Keheningan yang mencekam menyelimuti kaki gunung. Bahkan angin yang tadi masih berbisik, kini seolah menahan napas, menunggu. Para tetua saling berpandangan dengan tatapan yang menyimpan ketakutan sekaligus kehormatan yang tak terukur, karena dipilih untuk menjadi saksi momen seagung ini. Kemudian, Musa memberikan tugas terakhir yang tak kalah pentingnya. Kalian harus mengingat setiap detail dari apa yang kalian saksikan hari ini, setiap suara yang kalian dengar, setiap getaran yang kalian rasakan, setiap perubahan yang terjadi pada gunung ini. Karena ketika kita kembali ke perkemahan, kalianlah yang akan bersaksi di hadapan seluruh Bani Israel. Kesaksian kalian akan menjadi jawaban untuk setiap keraguan dan setiap bisikan ketidakpercayaan yang telah meracuni hati kaum kita. Baru saja Musa menyelesaikan kalimat terakhirnya, sesuatu mulai terjadi pada gunung di belakangnya. Awan-awan yang selama ini menyelimuti puncak Gunung Sinai mulai bergerak turun dengan perlahan, seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata. Tapi ini bukan awan biasa. Awan-awan ini memancarkan cahaya yang belum pernah dilihat oleh mata manusia manapun. Bukan cahaya matahari yang menyilaukan dan membakar, melainkan sinar lembut yang menembus jauh melampaui kulit dan daging, seolah menerangi jiwa dan ruh mereka dari dalam.
Cahaya itu membungkus seluruh gunung dalam selubung kemuliaan yang membuat setiap orang yang melihatnya merasakan ketakjuban yang melampaui batas kata-kata. Lalu guntur mulai bergema. Namun ini bukan guntur dari badai yang mereka kenal di padang pasir. Suara ini berirama, teratur, penuh tujuan, seakan detak jantung seluruh alam semesta berdegup dalam satu ritme yang sama. Kilat mulai menari di permukaan gunung, tapi bukan sambaran liar yang tak beraturan. Setiap kilatan membentuk pola yang berbicara tentang kecerdasan dan kuasa yang jauh melampaui apapun yang pernah dibayangkan pikiran manusia. Tanah di bawah kaki ke-70 saksi mulai bergetar. Bukan guncangan kasar seperti gempa yang mereka pernah rasakan, melainkan getaran halus yang lembut namun begitu dalam, seolah bumi sendiri sedang menundukkan diri dalam penghormatan kepada Tuhannya. Satu persatu, ke-70 orang itu jatuh bersujud ke tanah, wajah mereka menempel ke pasir yang masih hangat, tubuh mereka gemetar bukan karena dingin, tapi karena kehadiran sesuatu yang begitu agung hingga setiap sel dalam tubuh mereka mengenalinya, meskipun pikiran mereka tak mampu memahaminya. Dan di tengah semua keajaiban ini, Musa alaihissalam berdiri tegak, mengangkat pandangannya ke puncak gunung yang kini seluruhnya bersinar, lalu mengambil langkah pertamanya untuk mendaki. Sendirian. Menuju percakapan yang akan mengubah segalanya. Setiap langkah yang diambil Musa alaihissalam membawanya bukan hanya semakin tinggi di permukaan gunung, tapi semakin dalam, ke dalam dimensi yang tak pernah dijamah oleh kaki manusia manapun sebelumnya. Batu-batu di bawah kakinya mulai memancarkan cahaya dari dalam, seolah setiap mineral di perut gunung ini sedang terjaga dan menyambut kedatangannya. Jejak langkahnya meninggalkan kilau sesaat yang berpendar seperti bintang-bintang kecil sebelum perlahan memudar kembali ke dalam batu. Angin yang tadi masih terasa di kaki gunung kini lenyap sepenuhnya, digantikan oleh keheningan yang begitu sempurna, begitu total, hingga Musa bisa mendengar detak jantungnya sendiri bergema melalui kesunyian yang menyelimuti segalanya. Ini bukan keheningan kosong seperti yang ia kenal di padang pasir di tengah malam. Ini adalah keheningan yang hidup, yang bernapas, yang terisi oleh kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa lebih nyata dari apapun yang pernah ia sentuh. Udara di sekelilingnya semakin tipis seiring ia mendaki lebih tinggi, namun sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih merasa sesak dan kehabisan napas seperti yang seharusnya dialami seseorang di ketinggian seperti ini, Musa justru merasa semakin hidup dengan setiap tarikan napas. Seolah ada kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya dari udara itu sendiri, mengisi setiap pembuluh darah dan setiap ototnya dengan energi yang bukan berasal dari dunia ini. Kehadiran ilahi sedang menariknya ke depan, memanggilnya semakin dekat ke pertemuan yang telah ditakdirkan sejak sebelum waktu itu sendiri diciptakan. Kemudian, di satu titik di ketinggian yang tak bisa ia perkirakan, segalanya berubah. Realitas di sekelilingnya seolah terbelah dan menyingkap lapisan keberadaan yang selama ini tersembunyi di balik dunia yang bisa dilihat mata biasa. Dan dari lapisan itu, dari kedalaman gunung, dari langit, dari tanah, dari segala arah sekaligus, sebuah suara mulai terdengar. Bukan suara yang datang dari satu titik seperti suara manusia atau hewan. Bukan gema yang memantul dari dinding-dinding batu. Ini adalah suara yang menembus segalanya, yang ada di mana-mana pada saat yang bersamaan, yang terasa datang dari luar sekaligus dari dalam dirinya sendiri. Suara ini mengandung di dalamnya kekuatan yang menciptakan seluruh alam semesta, kelembutan rahmat yang tak terbatas, dan otoritas mutlak yang tak bisa ditandingi oleh kekuatan manapun di seluruh ciptaan. Inilah Allah yang berbicara langsung kepada hambanya. Kata pertama yang terucap adalah nama Musa sendiri. Allah memanggil namanya, dan dalam panggilan itu, dalam cara nama itu diucapkan,
terkandung sesuatu yang menghancurkan setiap pertahanan emosi yang pernah dibangun Musa sepanjang hidupnya. Terkandung cinta yang begitu murni hingga tak ada bahasa manusia yang mampu mendeskripsikannya. Terkandung ridha dan perkenan ilahi yang membuat seluruh perjuangan dan pengorbanan Musa selama bertahun-tahun terasa terbayar dalam satu momen itu saja. Air mata langsung mengalir deras di wajah Musa alaihissalam. Bukan air mata kesedihan atau ketakutan, melainkan air mata kebahagiaan yang begitu intens hingga tubuhnya bergetar hebat. Ini adalah tangisan seorang hamba yang akhirnya mendengar Tuhannya berbicara langsung kepadanya, memanggil namanya dengan penuh kasih sayang, mengakui keberadaannya dan perjalanannya yang penuh lika-liku. Seluruh beban yang ia pikul selama memimpin kaum yang keras kepala, seluruh keraguan yang pernah menggerogoti hatinya di malam-malam yang paling gelap, seluruh rasa lelah yang menumpuk di pundaknya, semuanya terasa terangkat dan lenyap dalam sekejap oleh satu panggilan dari Yang Maha Kuasa. Dan kemudian, Allah mulai mewahyukan sesuatu yang akan mengubah bukan hanya kehidupan Musa, bukan hanya nasib Bani Israel, tapi seluruh arah peradaban manusia untuk selamanya. Perintah-perintah ilahi mulai mengalir, satu demi satu. Masing-masing disampaikan dengan penjelasan yang begitu dalam dan komprehensif hingga Musa memahami bahwa ia sedang menerima bukan sekedar aturan untuk mengatur perilaku, melainkan cetak biru sempurna dari Sang Pencipta sendiri untuk membangun kehidupan yang benar di muka bumi. Hukum-hukum yang akan segera diwahyukan ini kelak dikenal di seluruh penjuru dunia, dipelajari oleh setiap peradaban, dan menjadi fondasi bagi konsep keadilan yang dianut umat manusia hingga hari ini. Tapi di balik perintah-perintah yang tampak sederhana itu, tersembunyi kebijaksanaan yang begitu dalam hingga setiap kata mengandung lapisan makna yang tak akan habis dipelajari meskipun seluruh umur manusia dihabiskan untuk merenungkannya. Perintah pertama yang Allah wahyukan begitu sederhana di permukaan, namun mengandung kekuatan yang mampu mengubah seluruh peradaban. Jangan sekali-kali menyembah apapun selain aku. Kata-kata ini terdengar singkat, tapi Musa alaihissalam segera memahami bahwa di balik kalimat itu tersembunyi fondasi dari segala sesuatu. Allah menjelaskan bahwa ini bukan sekedar larangan teologis yang hanya berlaku di tempat ibadah. Ini adalah prinsip yang harus menjadi dasar dari setiap aspek kehidupan manusia, dari cara mereka bangun di pagi hari hingga cara mereka memejamkan mata di malam hari, dari cara mereka berbicara dengan anak-anak mereka hingga cara mereka memimpin bangsa. Menyembah Allah saja berarti tidak menjadikan harta sebagai Tuhan, tidak menjadikan kekuasaan sebagai sesembahan, tidak menjadikan hawa nafsu sebagai penguasa hati. Ini adalah pembebasan tertinggi, karena ketika manusia hanya tunduk kepada penciptanya, maka ia menjadi bebas dari perbudakan terhadap segala sesuatu yang lain. Kemudian Allah mewahyukan perintah tentang menghormati kedua orang tua, dan penjelasan yang menyertainya membuat Musa terdiam dalam kekaguman. Allah menguraikan bagaimana satu perintah sederhana ini bisa mengubah seluruh tatanan masyarakat dari akarnya yang paling dalam. Ketika anak-anak menghormati orang tua mereka belajar menghormati otoritas dan kebijaksanaan. Ketika generasi muda merawat dan menjaga orang-orang tua mereka yang sudah renta, mereka membangun budaya kasih sayang yang akan melingkupi seluruh komunitas seperti selimut hangat di malam yang dingin. Ketika ikatan antara orang tua dan anak tetap kuat dan tak terputus, maka seluruh struktur masyarakat menjadi kokoh karena keluarga adalah batu bata pertama dari setiap peradaban. Allah menjelaskan bahwa bangsa yang mengabaikan orang tuanya adalah bangsa yang sedang menggali kuburnya sendiri, sementara bangsa yang memuliakan orang tuanya sedang menanam benih kemuliaan yang akan berbuah selama bergenerasi-generasi. Setiap kata yang Allah sampaikan mengalir dengan kejelasan yang sempurna, seolah cahaya matahari menembus air jernih hingga dasar sungai terlihat tanpa kabut sedikit pun. Musa alaihissalam berdiri di sana,
di ketinggian gunung suci, menerima setiap wahyu dengan seluruh jiwa dan raganya, merasakan bagaimana setiap perintah saling terhubung dengan perintah lainnya, membentuk jalinan yang tak terpisahkan. Lalu Allah mewahyukan larangan yang menyentuh hakikat paling sakral dari kehidupan manusia itu sendiri, larangan mengambil nyawa orang lain. Namun ini bukan sekedar aturan hukum yang ditulis di atas batu. Allah membuka tabir di hadapan Musa dan menunjukkan kepadanya betapa berharganya setiap jiwa manusia di sisinya. Setiap orang yang lahir ke dunia ini, setiap bayi yang menangis untuk pertama kalinya, setiap napas yang dihirup oleh setiap makhluk, semua itu adalah ciptaan yang berharga yang dibentuk oleh tangan kuasa Allah sendiri. Mengambil satu nyawa yang tidak berdosa sama artinya dengan menghancurkan seluruh dunia di sisi Allah. Karena di dalam satu jiwa itu terkandung seluruh potensi kebaikan yang bisa mengubah nasib generasi demi generasi. Sebaliknya, menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena dari satu jiwa yang diselamatkan, bisa lahir ribuan kebaikan yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Suara Allah terus mengalir membawa wahyu demi wahyu. Dan Musa merasakan bahwa setiap perintah yang diterimanya bukan aturan yang membatasi kebebasan manusia, melainkan kunci yang membuka pintu menuju kehidupan yang lebih tinggi dan lebih mulia. Namun di antara semua perintah yang telah diwahyukan, ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang akan segera Allah ungkapkan. Sesuatu yang bukan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan manusia, melainkan tentang siapa sebenarnya manusia itu sendiri dan mengapa mereka diciptakan. Larangan berzina diwahyukan dengan kekuatan yang membuat Musa alaihissalam memahami bahwa ini bukan sekedar tentang hubungan antara pria dan wanita, melainkan tentang fondasi kepercayaan yang menopang seluruh bangunan masyarakat. Allah menjelaskan bagaimana pernikahan adalah ikatan suci yang menjadi benteng pertahanan bagi keluarga, dan ketika benteng itu dikhianati, kehancuran yang terjadi tidak pernah berhenti di satu titik saja. Ia menyebar seperti retakan di atas es, perlahan tapi pasti menghancurkan segalanya. Anak-anak kehilangan rasa aman, kepercayaan antara manusia runtuh, dan masyarakat yang seharusnya saling menguatkan justru saling menghancurkan dari dalam. Namun ketika kehormatan dijaga dan kesetiaan dipegang teguh, saat itulah kedamaian sejati tumbuh di setiap rumah dan menyebar ke setiap sudut kehidupan. Kemudian datang larangan mencuri, dan Allah memperluasnya menjadi pemahaman yang jauh melampaui sekedar mengambil barang milik orang lain. Ini adalah tentang keadilan dalam setiap transaksi, kejujuran dalam setiap pekerjaan, dan tanggung jawab untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan terhormat. Allah menggambarkan kepada Musa bagaimana masyarakat yang dibangun di atas fondasi kejujuran dalam urusan harta akan mengalami kemakmuran yang mengalir kepada setiap anggotanya. Sementara masyarakat yang membiarkan ketidakjujuran merajalela akan hancur dari dalam meskipun di permukaan tampak kaya dan megah. Yang paling menarik, Allah juga menekankan bahwa di dalam harta setiap orang terdapat hak bagi mereka yang membutuhkan. Bahwa kekayaan bukanlah milik individu semata, melainkan amanah yang harus didistribusikan dengan adil agar seluruh masyarakat bisa hidup dengan bermartabat. Larangan bersaksi palsu mengalir sebagai bagian dari ajaran yang lebih besar tentang kekuatan kebenaran dan bahaya kebohongan. Allah mengungkapkan kepada Musa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut manusia memiliki bobot dan konsekuensi yang nyata di dunia dan di akhirat. Satu kebohongan bisa menghancurkan kehidupan seseorang yang tidak bersalah, bisa memisahkan keluarga, bisa memulai peperangan antar suku. Sementara kebenaran, meskipun kadang terasa pahit dan sulit untuk diucapkan, adalah satu-satunya fondasi yang bisa menopang semua hubungan manusia dan semua institusi yang mereka bangun. Allah menjelaskan bahwa masyarakat yang menghargai kebenaran di atas segalanya adalah masyarakat yang akan bertahan melewati ujian zaman, sementara masyarakat yang terbiasa dengan kebohongan sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri tanpa menyadarinya. Seiring wahyu demi wahyu mengalir,
Musa alaihissalam mulai melihat gambaran besar yang luar biasa. Setiap perintah yang diterimanya bukan berdiri sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan saling terhubung membentuk satu sistem yang sempurna dan utuh. Seperti jalinan benang dalam kain yang indah, setiap hukum menguatkan hukum lainnya. Setiap larangan melengkapi perintah lainnya, menciptakan harmoni yang menjangkau setiap sudut kehidupan manusia, dari yang paling pribadi hingga yang paling umum. Musa memahami bahwa ia sedang menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar daftar aturan. Ini adalah cetak biru langsung dari Sang Pencipta untuk membangun peradaban yang mencerminkan nilai-nilai ilahi di muka bumi. Namun percakapan antara Allah dan Musa belum selesai. Bahkan bisa dikatakan baru saja dimulai. Karena setelah mewahyukan hukum-hukum yang mengatur kehidupan lahiriah manusia, Allah mulai membuka rahasia-rahasia yang belum pernah diungkapkan kepada makhluk manapun sejak alam semesta ini diciptakan. Rahasia tentang hakikat keberadaan itu sendiri dan tujuan tersembunyi di balik penciptaan manusia yang akan membuat Musa memahami segalanya dengan cara yang sama sekali baru. Rahasia yang belum pernah didengar oleh telinga manusia manapun sejak awal penciptaan mulai mengalir dari suara ilahi itu. Allah membuka tabir yang selama ini menyembunyikan misteri terdalam tentang mengapa alam semesta ini ada, mengapa manusia diciptakan, dan apa peran sejati mereka dalam tatanan kosmis yang begitu luas, hingga pikiran manusia tak mampu menjangkau ujungnya. Musa alaihissalam berdiri di ketinggian Gunung Sinai, tubuhnya bergetar bukan karena dingin atau ketakutan, melainkan karena setiap kata yang mengalir dari suara ilahi itu menembus jauh melampaui telinganya, meresap langsung ke dalam inti jiwanya dan mengubah cara pandangnya terhadap segalanya. Allah menjelaskan kepada Musa tentang hakikat ibadah yang sesungguhnya, dan apa yang diungkapkan jauh berbeda dari apa yang selama ini dipahami kebanyakan manusia. Ibadah sejati bukan sekedar menundukkan kepala, bukan sekedar mengangkat tangan dalam doa, bukan sekedar mengikuti serangkaian ritual yang dilakukan berulang-ulang tanpa makna. Ibadah yang sesungguhnya adalah ketika seluruh keberadaan seseorang, setiap detak jantungnya, setiap tarikan napasnya, setiap pikiran yang melintas di benaknya, setiap kata yang keluar dari mulutnya, setiap langkah yang diambil kakinya, semuanya diarahkan kepada Allah dengan penuh kesadaran. Ibadah sejati adalah ketika seorang petani menanam benih di ladangnya dengan niat memberi makan keluarganya karena Allah. Ketika seorang ibu terjaga di tengah malam merawat anaknya yang sakit karena Allah. Ketika seorang pedagang menolak untuk berbohong tentang dagangannya karena Allah. Ibadah bukan hanya apa yang dilakukan di tempat suci, melainkan bagaimana seseorang menjalani setiap momen hidupnya dengan kesadaran penuh bahwa Allah selalu hadir, selalu melihat, selalu mengetahui. Kemudian Allah mengungkapkan kepada Musa rahasia tentang kenabian yang membuat sang nabi memahami beban di pundaknya dengan cara yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Para nabi bukan sekedar pembawa pesan atau pengajar yang berdiri di depan manusia dan menyampaikan titah ilahi. Mereka adalah bukti hidup tentang apa yang bisa dicapai manusia ketika menyerahkan seluruh dirinya kepada bimbingan Allah tanpa syarat. Setiap nabi adalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi ke dunia yang gelap. Contoh nyata bahwa manusia yang diciptakan dari tanah bisa meraih kedudukan yang membuat para malaikat iri. Namun dengan kehormatan itu, datang tanggung jawab yang besarnya tak bisa diukur. Setiap nabi menanggung beban umatnya di pundaknya, merasakan setiap penderitaan mereka, menangis untuk setiap jiwa yang tersesat, dan tidak pernah berhenti berusaha meskipun penolakan dan penghinaan menghujani mereka seperti batu-batu yang dilempar tanpa henti. Allah berbicara tentang bagaimana setiap nabi yang pernah diutus menghadapi ujian yang berbeda namun sama beratnya, dan bagaimana ketabahan mereka menjadi bukti bahwa bimbingan ilahi mampu mengubah manusia biasa menjadi pilar cahaya yang menerangi jalan bagi seluruh umat manusia.
Musa mendengarkan dengan seluruh jiwanya, merasakan koneksi mendalam dengan setiap nabi yang pernah berjalan di muka bumi sebelumnya, memahami bahwa ia adalah bagian dari rantai suci yang menghubungkan langit dan bumi sejak manusia pertama diciptakan. Lalu Allah mulai menyingkap tabir tentang sesuatu yang membuat darah Musa serasa membeku di pembuluh darahnya. Sesuatu tentang apa yang menanti setiap manusia setelah hembusan napas terakhir mereka meninggalkan tubuh mereka untuk selamanya. Kehidupan setelah kematian. Inilah rahasia yang membuat Musa alaihissalam merasakan setiap bulu di tubuhnya berdiri tegap. Allah mengungkapkan kepadanya realitas tentang apa yang menanti di balik tirai kematian dengan kejelasan yang belum pernah diberikan kepada manusia manapun sebelumnya. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti, Allah menjelaskan, melainkan kebenaran yang harus dipahami agar manusia mengerti betapa besarnya taruhan dari setiap pilihan yang mereka buat selama hidup mereka yang singkat di dunia. Setiap perbuatan, setiap niat, setiap kata yang pernah terucap, semuanya tercatat dengan presisi sempurna dan akan dihadirkan kembali di hadapan manusia pada hari ketika seluruh alam semesta dikumpulkan di satu tempat untuk pengadilan terbesar yang pernah ada. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang bisa disangkal. Bahkan niat yang hanya melintas di hati selama sepersekian detik pun tercatat oleh malaikat-malaikat yang tak pernah tidur dan tak pernah lalai. Allah menggambarkan kepada Musa bagaimana keadilan ilahi bekerja dengan kesempurnaan yang mutlak. Tidak seorang pun akan dizalimi meskipun sebesar biji sawi. Mereka yang menjalani hidup dengan iman dan kebaikan akan menemukan balasan yang jauh melampaui apapun yang pernah mereka bayangkan. Kebahagiaan yang tak berkesudahan, kedamaian yang tak terganggu, dan kedekatan dengan Sang Pencipta yang merupakan kenikmatan tertinggi dari segala kenikmatan. Sementara mereka yang memilih untuk berpaling dari bimbingan ilahi dan menjalani hidup berdasarkan nafsu dan keserakahan mereka sendiri, akan menghadapi konsekuensi yang setimpal dengan pilihan mereka. Setiap jiwa akan menerima dengan tepat apa yang telah ia kumpulkan selama hidupnya di dunia, tanpa kelebihan dan tanpa kekurangan. Saat wahyu tentang akhirat ini terus mengalir, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi di dalam diri Musa alaihissalam. Seluruh pengalaman percakapan langsung dengan Allah, mendengar suaranya yang mengandung seluruh kekuatan penciptaan, merasakan kehadirannya yang begitu dekat dan begitu nyata, menerima rahasia demi rahasia tentang hakikat keberadaan, semua ini menumpuk di dalam hati dan jiwa Musa, menciptakan sebuah perasaan yang semakin lama semakin kuat dan semakin tak tertahankan. Cinta. Cinta yang begitu dalam, begitu murni, begitu total kepada Allah, hingga Musa merasa seolah jiwanya hendak meledak karena tidak mampu menampung besarnya perasaan itu. Ia telah mendengar suara Tuhannya, telah merasakan kasih sayangnya, telah menerima kebijaksanaannya yang tak terbatas. Dan semua itu menciptakan kerinduan yang membakar seluruh keberadaannya. Kerinduan untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, lebih sempurna lagi. Dan didorong oleh cinta yang begitu dahsyat ini, didorong oleh kerinduan yang tak bisa lagi ditahan oleh akal maupun kesabaran manusia, Musa alaihissalam mengucapkan sebuah permohonan yang akan memicu peristiwa paling mengguncang yang pernah terjadi di muka bumi. Dengan suara yang bergetar oleh emosi dan air mata yang tak berhenti mengalir di wajahnya, ia berkata, "Tuhanku, tunjukkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat memandangmu." Permohonan ini bukan lahir dari keraguan atau ketidakpercayaan. Ini adalah jeritan hati seorang hamba yang telah merasakan begitu banyak keindahan dari Tuhannya dan tak mampu lagi menahan keinginan untuk mengalami lebih dari itu. Tapi apa yang terjadi setelah permohonan ini diucapkan akan mengubah segalanya, akan menghancurkan sesuatu yang dianggap tak bisa dihancurkan, dan akan membuat nabi terkuat yang pernah hidup jatuh tak berdaya seperti tubuh tanpa nyawa.
kamu tidak akan mampu melihatku. Jawaban Allah datang dengan kelembutan yang menyimpan kebenaran paling berat yang pernah didengar Musa alaihissalam sepanjang hidupnya. Ini bukan teguran, bukan kemarahan, bukan hukuman atas permohonan yang lancang. Ini adalah pernyataan tentang realitas fundamental alam semesta yang tak bisa diubah oleh siapapun dan apapun. Esensi ilahi terlalu agung, terlalu dahsyat, terlalu melampaui batas-batas segala yang pernah ada dan yang akan ada, hingga tidak ada satupun makhluk ciptaan yang mampu menyaksikannya secara langsung dan tetap bertahan hidup setelahnya. Bayangkan seekor semut yang mencoba menatap langsung ke pusat matahari dari jarak sejengkal. Bayangkan setetes air yang mencoba menampung seluruh lautan di dalamnya. Itulah perbandingan yang bahkan masih terlalu kecil untuk menggambarkan jarak antara kemampuan mata manusia dengan keagungan sejati Allah yang tak terbatas. Namun Allah tidak berhenti di situ. Dalam rahmat-Nya yang tak bertepi, Dia memutuskan untuk menunjukkan kepada Musa secara langsung, secara nyata, mengapa permohonannya mustahil untuk dikabulkan. Bukan dengan penjelasan semata, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan demonstrasi yang akan mengguncang seluruh ciptaan dan terukir dalam ingatan sejarah hingga hari kiamat. Tapi lihatlah gunung itu, Allah berfirman. Jika ia tetap tegak di tempatnya, setelah aku menampakkan sedikit dari kemuliaanku kepadanya, maka kamu akan melihatku. Musa alaihissalam langsung mengarahkan pandangannya ke Gunung Sinai, gunung yang sedang ia pijak. Gunung raksasa yang tersusun dari jutaan ton batu padat yang telah berdiri kokoh tak tergoyahkan sejak Allah menciptakannya. Gunung yang telah bertahan melewati badai-badai dahsyat, gempa bumi, angin topan, dan setiap kekuatan alam yang pernah menghantamnya selama ribuan tahun tanpa pernah goyah sedikit pun. Jika gunung ini bisa bertahan, maka mungkin, hanya mungkin, Musa bisa melihat Tuhannya. Harapan itu bertahan tepat 1 detik, karena apa yang terjadi selanjutnya berlangsung begitu cepat, begitu dahsyat, begitu di luar segala imajinasi, hingga otak manusia manapun membutuhkan waktu untuk memproses apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Allah menampakkan secuil dari kemuliaannya kepada gunung itu. Bukan kehadiran penuhnya, bukan keagungan sejatinya, hanya secuil, sepotong kecil yang bahkan tidak bisa disebut setitik jika dibandingkan dengan kebesarannya yang sesungguhnya. Dan gunung itu lenyap, bukan runtuh, bukan pecah, bukan retak lalu perlahan ambruk ke tanah. Gunung itu musnah secara total dan instan dalam 1 kejapan mata. Jutaan ton batu padat yang telah berdiri kokoh selama ribuan tahun berubah menjadi partikel-partikel debu yang begitu halus hingga tertiup angin seperti asap yang menghilang di udara. Tidak ada reruntuhan, tidak ada puing, tidak ada bekas. Gunung itu seolah tidak pernah ada. Hanya kekosongan yang tertinggal di tempat yang sedetik sebelumnya ditempati oleh batu-batu raksasa yang beratnya tak terhitung. Musa alaihissalam menyaksikan semua ini dengan mata kepalanya sendiri. Dan dalam sekejap itu, dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, ia memahami dengan kejelasan yang menghancurkan segala ilusi bahwa permohonannya memang mustahil. Jika gunung yang terdiri dari batu sekeras itu tidak mampu bertahan bahkan terhadap secuil kemuliaan Allah, bagaimana mungkin tubuh manusia yang terbuat dari daging dan tulang yang rapuh bisa menanggung pengalaman itu? Tubuh Musa ambruk ke tanah. Kesadarannya lenyap seketika. Kegelapan, keheningan total. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada waktu. Musa alaihissalam terbaring tak sadarkan diri di tempat yang sebelumnya merupakan permukaan gunung yang kini telah musnah menjadi debu. Jiwanya seolah terlepas dari tubuhnya, melayang di ruang antara kesadaran dan ketiadaan,
berjuang untuk kembali menyatu dengan raganya yang masih terguncang oleh apa yang baru saja disaksikan. Berapa lama ia tidak sadar, tidak ada yang tahu. Waktu seolah kehilangan maknanya di tempat itu. Namun, ketika akhirnya cahaya mulai menembus kegelapan, dan kesadaran perlahan kembali mengalir ke dalam pikirannya, seperti air yang mengisi wadah kosong, Musa membuka matanya dan mendapati bahwa ia bukan lagi orang yang sama. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah secara fundamental dan permanen. Pemahamannya tentang Allah telah berkembang melampaui apapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap momen percakapan yang telah terjadi, setiap wahyu yang telah ia terima, setiap kedekatan yang ia rasakan dengan Tuhannya, kini ia memahami bahwa semua itu hanya mungkin terjadi karena Allah dengan sengaja menyelubungi kemuliaannya yang sesungguhnya dan menampilkan dirinya dalam bentuk yang bisa ditanggung oleh seorang manusia. Setiap detik dari percakapan ilahi itu adalah rahmat murni. Setiap kata yang ia dengar adalah anugerah yang nilainya tak bisa diukur. Dan fakta bahwa ia masih hidup dan bernapas setelah semua yang terjadi adalah bukti terbesar dari kasih sayang Allah yang tak ada batasnya. Kata-kata pertama yang keluar dari mulut Musa saat kesadarannya pulih sepenuhnya adalah ungkapan yang lahir dari kedalaman jiwa yang telah disentuh oleh pengalaman paling dahsyat yang pernah dialami manusia manapun. Maha suci Engkau, ia berucap dengan suara yang gemetar penuh emosi, mengakui bahwa keagungan Allah jauh melampaui apapun yang bisa dipuji oleh lidah manusia. Aku bertaubat kepadamu, ia melanjutkan, bukan karena ia telah melakukan dosa, melainkan karena ia kini memahami bahwa permohonannya untuk melihat Allah lahir dari pemahaman yang belum sempurna tentang hakikat kebesaran ilahi. Dan akulah yang pertama di antara orang-orang beriman. Ia menutup dengan pengakuan yang menggetarkan, menegaskan bahwa pengalaman ini tidak melemahkan imannya, melainkan menguatkannya hingga ke tingkat yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Yang paling mengagumkan adalah apa yang tidak dirasakan Musa. Tidak ada kekecewaan. Tidak ada kesedihan karena permohonannya tidak dikabulkan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang begitu dalam hingga air matanya kembali mengalir. Kali ini air mata seorang hamba yang menyadari betapa besar rahmat Tuhannya yang telah menjaganya tetap hidup melewati sesuatu yang seharusnya menghancurkan setiap atom dalam tubuhnya. Dan setelah momen transformasi ini, setelah Musa bangkit dari ketidaksadarannya sebagai manusia yang telah berubah selamanya, Allah melanjutkan percakapan ilahi itu kembali. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Hubungan antara pencipta dan hambanya telah mencapai kedalaman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan wahyu yang akan datang berikutnya bukan lagi tentang hukum atau perintah, melainkan tentang sesuatu yang akan Musa bawa turun dari gunung ini dengan tangannya sendiri. Sesuatu yang bersinar dengan cahaya ilahi dan akan menjadi saksi bisu dari pertemuan paling agung dalam sejarah umat manusia. Huruf-huruf dari cahaya murni mulai terbakar ke dalam batu tepat di hadapan mata Musa alaihi salam. Allah sendiri sedang menulis. Bukan dengan tinta, bukan dengan alat apapun yang dikenal manusia, melainkan dengan kuasanya langsung yang membakar setiap kata ke dalam permukaan loh batu putih yang baru saja muncul secara ajaib dari ketiadaan. Setiap huruf yang terukir memancarkan sinar yang berdenyut dengan kehidupannya sendiri. Seolah kata-kata itu bukan sekadar tulisan, melainkan makhluk hidup yang bernapas dan memiliki kuasa tersendiri. Musa menyaksikan proses ini dengan napas tertahan dan mata yang tak berkedip, menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah dan tidak akan pernah disaksikan oleh manusia lain selain dirinya. Loh, batu ini bukan batu biasa yang digali dari perut bumi. Mereka diciptakan langsung oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, putih bersih tanpa cacat sedikit pun, dengan permukaan yang halus seperti sutra namun sekeras berlian. Dan kata-kata yang terukir di atasnya bukan sekedar perintah yang ditulis untuk dibaca.
Setiap huruf mengandung lapisan makna yang tak terhingga. Setiap kata menyimpan kebijaksanaan yang bisa dipelajari selama ratusan tahun tanpa pernah habis kedalamannya. Ini adalah tulisan Allah sendiri, dan setiap goresan cahaya di atas batu itu membawa otoritas dan kuasa yang tidak bisa ditiru oleh tangan makhluk manapun di seluruh alam semesta. Sementara perintah-perintah ilahi terukir satu demi satu, Allah menjelaskan kepada Musa tentang wadah suci yang harus dibuat untuk menyimpan loh-loh batu ini. Tabut Perjanjian, begitulah ia akan dikenal. Dan instruksi pembuatannya datang dengan ketepatan yang luar biasa. Allah menentukan jenis kayu yang harus digunakan, logam yang harus melapisinya, ukuran panjang, lebar, dan tingginya yang harus tepat tanpa penyimpangan sedikit pun, hingga detail dekorasi yang harus menghiasi setiap sisinya. Tabut ini bukan sekedar kotak penyimpanan. Ia akan menjadi pusat kehidupan spiritual Bani Israel, titik fokus di mana kehadiran ilahi akan terasa paling dekat dan paling nyata di antara manusia. Keberadaannya di tengah-tengah mereka akan menjadi pengingat abadi bahwa Allah ada di antara mereka, bahwa Dia tidak meninggalkan mereka, dan bahwa perjanjian antara Pencipta dan umat-Nya adalah ikatan yang tak bisa diputus selama mereka tetap setia. Kemudian Allah mulai mewahyukan sistem ibadah yang lengkap dan menyeluruh. Instruksi tentang pembangunan kemah suci yang akan menjadi tempat ibadah utama mengalir dengan detail yang menakjubkan. Setiap tiangnya, setiap tirainya, setiap perabotan di dalamnya, semuanya memiliki makna spiritual yang dalam dan fungsi yang telah dirancang dengan sempurna oleh kebijaksanaan ilahi. Pelatihan para imam yang akan melayani di kemah suci dijelaskan dengan rinci, mulai dari kualifikasi yang harus mereka miliki hingga pakaian khusus yang harus mereka kenakan saat menjalankan tugas suci mereka. Pelaksanaan kurban, perayaan hari-hari suci, dan festival keagamaan semuanya diwahyukan sebagai bagian dari cara hidup menyeluruh yang dirancang untuk menjaga Bani Israel tetap terhubung dengan Tuhan mereka dalam setiap musim dan setiap momen kehidupan mereka. Namun Allah tidak berhenti di situ. Di tengah pewahyuan tentang sistem ibadah dan hukum, Allah mulai menyingkap sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang membuat Musa memahami posisi manusia di antara seluruh ciptaan dengan cara yang mengubah segalanya. Sebuah kebenaran tentang kehendak bebas yang menjadikan manusia sebagai makhluk paling mulia sekaligus paling berbahaya di seluruh alam semesta. Malaikat tidak punya pilihan. Kalimat ini menghantam kesadaran Musa alaihissalam seperti petir yang menyambar di langit tak berawan. Allah mengungkapkan kepadanya kebenaran fundamental yang membedakan manusia dari seluruh makhluk ciptaan lainnya dengan perbedaan yang begitu besar hingga konsekuensinya menggetarkan jiwa. Para malaikat, makhluk cahaya yang agung dan sempurna dalam ketaatan mereka, diciptakan tanpa kemampuan untuk membangkang. Mereka menyembah Allah tanpa henti, menjalankan setiap perintahnya tanpa keraguan sedikit pun. Tapi mereka melakukan semua itu karena memang begitulah fitrah mereka. Mereka tidak bisa memilih untuk tidak taat, sama seperti air tidak bisa memilih untuk tidak mengalir ke bawah. Tapi manusia, Allah menjelaskan dengan penekanan yang membuat Musa merasakan beban luar biasa dari setiap kata. Manusia diciptakan dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun di seluruh alam semesta. Kehendak bebas. Kemampuan untuk berdiri di persimpangan antara kebaikan dan kejahatan, lalu memilih jalannya sendiri. Kemampuan untuk mendengar panggilan ilahi, lalu memutuskan apakah akan menjawab atau berpaling. Kemampuan untuk mengetahui kebenaran, lalu memilih apakah akan mengikutinya atau mengabaikannya. Inilah yang menjadikan manusia sebagai ciptaan paling istimewa dan paling dimuliakan. Karena ketika seorang manusia memilih untuk tunduk kepada Allah, bukan karena dipaksa, bukan karena tidak punya pilihan lain, melainkan karena keinginan murni dari hatinya sendiri, maka ketaatan itu memiliki nilai yang bahkan membuat para malaikat tercengang. Seorang hamba yang bersujud kepada Tuhannya di tengah malam
ketika seluruh dunia tertidur dan tidak ada seorang pun yang melihat, ketaatannya lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada ketaatan ribuan malaikat yang memang tidak bisa melakukan selain taat. Tapi Allah juga memperingatkan tentang sisi gelap dari karunia agung ini. Kehendak bebas yang sama yang bisa mengangkat manusia ke kedudukan lebih tinggi dari malaikat, juga bisa menjatuhkannya ke tempat yang lebih rendah dari hewan yang paling hina. Ketika manusia memilih untuk mengikuti hawa nafsunya, mengabaikan bimbingan ilahi, dan menjalani hidup semata-mata untuk memuaskan keinginan duniawi tanpa peduli pada kebenaran, maka ia telah menyia-nyiakan karunia paling berharga yang pernah diberikan Allah kepada makhluk manapun. Ia telah mengubah kebebasan yang seharusnya menjadi sayap untuk terbang tinggi, menjadi rantai yang menariknya jatuh ke jurang terdalam. Musa alaihissalam mendengarkan wahyu ini dengan hati yang berdegup kencang, karena ia memahami bahwa ini bukan hanya penjelasan filosofis tentang hakikat manusia. Ini adalah peringatan langsung tentang tantangan terbesar yang akan ia hadapi ketika kembali kepada Bani Israel. Kaumnya memiliki kehendak bebas, dan banyak dari mereka sudah menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan kebebasan itu ke arah yang salah. Bisikan-bisikan untuk kembali menyembah berhala, keluhan-keluhan tentang kehidupan di padang pasir, keraguan tentang kepemimpinan Musa, semua itu adalah manifestasi dari kehendak bebas yang memilih jalan yang salah. Allah kemudian mengungkapkan kepada Musa nubuatan tentang masa depan Bani Israel yang membuat hati sang nabi dipenuhi harapan sekaligus kecemasan. Berkat yang tak terhitung akan mengalir kepada mereka jika mereka tetap setia pada perjanjian ilahi dan menjalankan perintah-perintah yang terukir di loh batu. Namun jika mereka berpaling dan memilih untuk menyembah selain Allah atau mengikuti kebiasaan rusak bangsa-bangsa di sekitar mereka, maka konsekuensi yang menanti bukan main beratnya. Nubuatan ini bukan ancaman kosong, melainkan peta jalan yang menunjukkan dua kemungkinan masa depan yang sangat berbeda, dan pilihan ada sepenuhnya di tangan Bani Israel sendiri. Tapi di antara semua wahyu yang telah diterima Musa, ada satu instruksi terakhir dari Allah yang mungkin paling berat dari semuanya. Instruksi tentang bagaimana cara menyampaikan semua ini kepada kaum yang sudah terkenal dengan keras kepalanya dan yang sebagian besarnya bahkan belum siap untuk mendengar kebenaran yang dibawa Musa turun dari puncak gunung. Mereka akan menolakmu. Kata-kata Allah ini menusuk hati Musa alaihissalam lebih dalam dari pedang manapun yang pernah ditempa manusia. Setelah semua yang ia alami di puncak gunung, setelah menyaksikan kemuliaan Allah yang menghancurkan gunung menjadi debu, setelah menerima loh-loh batu yang terukir oleh cahaya ilahi, setelah memahami rahasia-rahasia alam semesta yang belum pernah dibisikkan kepada telinga manusia manapun, kini ia harus menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan. Sebagian besar kaumnya belum siap menerima kebenaran yang ia bawa. Allah tidak menyembunyikan fakta ini dari Musa. Dengan penuh kasih namun tegas, Allah menjelaskan bahwa banyak dari Bani Israel yang akan menolak hukum-hukum baru dan lebih memilih kembali kepada kebiasaan-kebiasaan rusak yang telah mereka serap selama bergenerasi-generasi hidup di Mesir. Perbudakan bukan hanya membelenggu tubuh mereka, ia juga membelenggu pikiran dan hati mereka. Meskipun tubuh mereka sudah bebas berjalan di padang pasir yang terbuka, jiwa banyak dari mereka masih terkurung di dalam penjara mental yang dibangun oleh ratusan tahun hidup di bawah penindasan. Mereka mengenal patung-patung berhala Mesir lebih akrab daripada mereka mengenal Tuhan mereka sendiri. Mereka lebih terbiasa dengan cara hidup para penindas daripada dengan cara hidup yang ditunjukkan oleh Allah melalui nabinya. Dan mengubah apa yang sudah tertanam begitu dalam di dalam jiwa manusia adalah tugas yang jauh lebih sulit daripada membelah lautan atau menghancurkan gunung. Namun Allah tidak hanya memberikan peringatan tanpa solusi. Bersama peringatan itu datang strategi yang rinci dan bijaksana untuk menghadapi setiap bentuk penolakan yang akan ditemui Musa. Untuk mereka yang menolak karena ketakutan,
Allah mengajarkan cara mendekati mereka dengan kelembutan dan kesabaran, menunjukkan keindahan jalan ilahi perlahan-lahan, hingga ketakutan berubah menjadi ketertarikan. Untuk mereka yang menolak karena kesombongan, Allah mengajarkan cara menghadapi mereka dengan ketegasan dan bukti yang tak terbantahkan. Untuk mereka yang menolak karena kebodohan dan ketidaktahuan, Allah mengajarkan cara mendidik mereka dengan kasih sayang, dimulai dari dasar yang paling sederhana. Dan yang paling penting dari semua instruksi ini adalah perintah tentang pendidikan anak-anak. Allah menekankan bahwa kunci sesungguhnya untuk mengubah bangsa bukanlah mengubah orang dewasa yang sudah keras hatinya, melainkan menanamkan kebenaran di hati anak-anak mereka sejak usia paling dini. Ajarkanlah mereka sebelum dunia mengajarkan hal yang salah kepada mereka, Allah berfirman. Jadikan pengetahuan tentang aku dan perintah-perintahku sebagai hal pertama yang mereka pelajari setiap pagi dan hal terakhir yang mereka dengar setiap malam. Jadikan ini warisan paling berharga yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Lebih berharga dari emas, lebih berharga dari tanah, lebih berharga dari apapun yang bisa ditinggalkan di dunia ini. Karena emas bisa dicuri, tanah bisa dirampas, tapi iman yang tertanam di hati sejak kecil akan bertahan melewati ujian apapun yang dilemparkan kehidupan. Allah juga meyakinkan Musa bahwa meskipun jalan di depannya penuh dengan rintangan dan penolakan, bimbingan ilahi akan selalu menyertai setiap langkahnya. Kemenangan bukan diukur dari berapa banyak orang yang menerima kebenaran hari ini, melainkan dari keteguhan seorang hamba dalam menyampaikan kebenaran itu tanpa pernah menyerah meskipun seluruh dunia berpaling darinya. Dan dengan janji terakhir ini, percakapan paling agung dalam sejarah umat manusia perlahan mencapai penghujungnya. Namun, apa yang menanti Musa di kaki gunung akan menunjukkan bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Loh, batu itu terasa berat di tangan Musa alaihissalam. Bukan hanya karena beratnya batu secara fisik, tapi karena di dalam genggamannya, ia membawa tanggung jawab yang bobotnya melampaui seluruh gunung-gunung di muka bumi jika digabungkan menjadi satu. Ia membawa firman Allah yang tertulis langsung oleh kuasa ilahi, cetak biru untuk membangun peradaban, dan harapan keselamatan untuk seluruh kaumnya yang masih tersesat di padang pasir keraguan. Langkah pertama menuruni tempat di mana gunung itu pernah berdiri sebelum musnah menjadi debu, terasa seperti langkah memasuki dunia baru. Udara perlahan kembali normal, keheningan kosmis yang menyelimutinya selama percakapan ilahi mulai digantikan oleh suara-suara alam yang familiar. Tiupan angin padang pasir, gemerisik pasir yang terbawa hembusan, dan samar-samar di kejauhan suara-suara manusia yang menunggu di bawah sana. Semakin Musa turun, semakin nyata ia merasakan peralihan dari alam ilahi kembali ke alam manusia. Dari dimensi di mana Allah berbicara langsung kepadanya, kembali ke dunia di mana ia harus menyampaikan apa yang ia terima kepada manusia-manusia biasa yang sebagian besar belum siap mendengarnya. Kemudian ia melihat mereka. Ke-70 saksi yang ia tinggalkan di kaki gunung masih berada di sana. Wajah mereka menempel ke tanah dalam sujud yang belum terputus sejak ia meninggalkan mereka untuk mendaki. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada mereka. Wajah-wajah mereka bercahaya. Bukan cahaya matahari yang memantul dari kulit, melainkan sinar lembut yang memancar dari dalam diri mereka sendiri. Jejak dari kedekatan mereka dengan kehadiran ilahi yang telah mereka saksikan dari kejauhan. Ketika mereka akhirnya mengangkat kepala dan melihat Musa berdiri di hadapan mereka dengan loh-loh batu bercahaya di tangannya, air mata langsung mengalir di wajah mereka. Mereka telah mendengar suara Allah bergema di lembah-lembah di sekitar gunung. Mereka telah merasakan getaran dahsyat ketika gunung musnah menjadi debu. Mereka telah menyaksikan cahaya ilahi yang membungkus gunung seperti selubung dari dunia lain. Dan semua pengalaman itu telah mengubah mereka selamanya, menghapus setiap keraguan yang mungkin pernah bersembunyi di sudut terdalam hati mereka. Musa alaihissalam mengumpulkan mereka mendekat dan mulai menjelaskan apa yang terjadi di atas sana.
Ia menceritakan tentang perintah-perintah ilahi yang diwahyukan, tentang sistem ibadah dan kehidupan yang harus mereka bangun, tentang tabut perjanjian yang harus dibuat, dan tentang tanggung jawab besar yang kini ada di pundak mereka semua untuk menyampaikan kesaksian ini kepada seluruh Bani Israel tanpa mengurangi atau menambah sedikit pun. Ke-70 orang itu mendengarkan dengan khusyuk, mengangguk pelan, memahami bahwa mereka bukan lagi orang biasa setelah hari ini. Mereka adalah saksi sejarah, dan kesaksian mereka akan menentukan arah masa depan seluruh bangsa mereka. Kisah percakapan antara Allah dan Musa di Gunung Sinai ini menyimpan pelajaran yang begitu dalam hingga tetap relevan untuk setiap manusia yang hidup di muka bumi hari ini. Bahwa bahkan nabi yang paling agung, manusia yang paling dekat dengan Allah, yang dipilih untuk berbicara langsung dengan Sang Pencipta, tetap harus mendekati Yang Maha Kuasa dengan kerendahan hati yang mutlak dan pengakuan penuh atas keterbatasannya sebagai manusia. Jika Musa alaihissalam dengan segala kemuliaan dan kedekatannya dengan Allah saja kehilangan kesadaran ketika menyaksikan hanya secuil dari keagungan ilahi, maka siapakah kita untuk bersikap sombong di hadapan Tuhan kita? Jika gunung raksasa yang tersusun dari jutaan ton batu padat musnah menjadi debu oleh sekilas cahaya kemuliaannya, maka betapa kecil dan rapuhnya kita di hadapan kekuasaannya yang tanpa batas. Semua ibadah kita, semua doa kita, semua kebaikan yang pernah kita lakukan sepanjang hidup, tak akan pernah mampu membalas bahkan satu tarikan napas yang Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma setiap detiknya. Sekarang tanyakan pada diri kalian sendiri, dengan jujur, tanpa kebohongan, tanpa topeng. Jika Allah berbicara langsung kepadamu hari ini, seperti Dia berbicara kepada Musa di puncak Gunung Sinai, apakah kamu siap mendengar apa yang akan Dia katakan tentang bagaimana kamu menjalani hidupmu selama ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu merasakan sesuatu yang berbeda setelah mendengarnya, maka bantu kami menyebarkan pesan ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan di kanal ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa berikutnya yang akan kami hadirkan untuk kalian.